Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam ketahuilah urwasira. Anna nafsaka sedunia jiwa kamu, diri kamu, awak kamu atinira. Al-ma'ilata yang condong ila talabil ilmi maring mencari ilmu. Ia yaitu an-nafas. Ikan nafsu yaitu ikan nafsul ammarah yaitu nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu keinginan yang banyak bertentangan. Bisu'i kelawan kejelekan. Hati salah-salah. Nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengikuti hawa nafsu ya. Wa qadin ta'adhat lan teman-teman jumeneng apa nafas, bangkit apa nafas. Muti'atan halat ta'at li syaitani maring setan. Allah ini kan den laknat. Liudrika supaya iki nekaken sapa setan ing sira. Bihabli ghururi kelawan tambang tipu daya setan. Faistajri juga maka istidrojakan. Istidroj itu sesuatu yang luar biasa dari setan, namanya istidroj. Sesuatu dukun lah kira-kira gitu modelnya. Kehebatan tapi dari setan, ilmu hitam. Bimakidati kelawan tipu daya setan. Ila humrotil halaki, maling bangetnya kerusakan, sungguh-sungguh kerusakan. Wa qasdu te tujuane setan. Ukayurawija yang taiki apa namanya melalui setan oleh kata sirah memperjalankan setan, memperkerjakan setan oleh kata sirah sarung kejelekan. Fi ma'rudil khairi ingat berpaling dari kebaikan. Hatta yulhiqaka sehingga nemu akan setan istirah bil akhsarin kan bongkang rugi-rugi. Apa na amalan amale? Alladzina mereka dzulakan tersesat. Apa sayuhum usai alladzina fil hayati dunia dalam kehidupan dunia. Wa mutalladzina iku yusabunan menduga kabeh. Anda mestinya setan atau alladzina iku yuksanuna berbuat baik kabeh. Berbuat baik kabeh. Sonan kelawan iki perbuatan atau amal. Wa inda zalik nalikana mengkono-mengkono iki kabeh yatlu membaca alaika atas sapa setan fadlal ilmi ing utamane ilmu wa darajatil ulama'i lan derajatnya ulama. Wa amalan barang waroda kang sampai fi dalem minal athari saking pira-pira athar wal akhbaran hal pira-pira hadis. Athar itu dawu-dawunya nasihat-nasihatnya para ulama. Wayul hikuka laniki melalaikan. Wayul hikuka lan melalaikan ing sira. Angkolihi sekendawe Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapa nuwuk izdada bertambah sapa man. Bertambah apana ilman ilmu walam yazdad lan ora bertambah sapa man apana hudan petunjuke. Lam yazdad marok menambah sapa man, tidak menambahkan minallahi Gusti Allah illa budan kecuali tambah jauh. Angkoli sallallahu alaihi wasallam asadun nasi utai berat-berat manusia. Apana azabnya yaumal qiyamah. Iku alim orang ngerti, orang alim lan yanfahu orang memanfaatkan yang alim sapa Allah Gusti Allah bi ilmi kalim alim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yakul berdoa Nabi, Allahumma ya Allah, ini sebenarnya aku iku a'udzu nyuwun pelindungan kaula. Kaula mohon pelindungan bekaing panjenengan mina ilmin sang ilmu ala yanfa'u ka ora manfaat apa ilmu.
Wa qalbin lan hati la yakhsha'u kang ora khusyuk apa hati. Wa amalin lan amal. La yurfa'u. La yurfa'u ora den angkat apa amal. Wa du'ain lan donga. La yusma'u kang ora didengar apa donga. Wa qali sallallahu alaihi wasallam marorti lewat sapa isun lailata usriya ing dalam malam diisrokan sapa bisun. Biak wamin kain pro kaum tukrodu kan den gunting apa sifahuhum bibir-bibire kaum. Bima qoridho klan pro gunting. Bima qoridho apa gunting minarin saking api. Fakultu maturisun man iku sinten antum mutasirah kabeh siapa kalian semua. Qalu berkata kaum, kunastana kami kunamur perintah kami bil khairi klan kebaikan. Wala na'tina orang melaksanakan kami khair. Wanan halam mencegah kami anisar kejelekan. Wanatihi dan melaksanakan kami syar. Fa iyyaka maka takutlah kamu. Ayuhal miskinu hai orang-orang yang butuh yang miskin. Antud ina yang tak ikut-ikut sira. Litazwirihi maring oliyaiki melesetkan setan gitulah kira-kira. Faidulika maka nekakan setan isira bihabli ghururihi maring dosane maksudnya. Bujuge setan. Fawailun maka ikut utai celaka laikul jahil ketemu kang bodoh. Haitsu lam yata'allam nalikona belajar jahil marotan ing ambaran wahidatan kang siji. Wa wailun lakum celaka lil alim kad iskul alim kad alim. Haitsu lam ya'mal nalikan ora beramal sapa salim. Bimakan bara alim kang ngerti sapa salim alfa maratin kang sibuk kali. Wa alam ketahuilah annan nasatun nusa fi talabil ilmi dalam mencari ilmu iku ala salasati ahwalin dalam 3 berpro sikap. Rajulin seseorang tolabakan untuk sapa rajul. Tolaba al-ilmai ilmu. Lihat tahidahu supaya ngalap sapa rajul ilmu. Zadahu ingi kesangue ilmu ilal ma'ad baring tempat kembali akhirat. Walam yaksud lan mensengaja sapa si rajul biklan ilmu illa wajha Allah kecuali karena zat Allah. Wadar akhirat lan daerah akhirat. Fa hadza ma kota kimanik minal faizin wong kang bahagia kabeh. Warajulin tolabu kan untuk tinggal rajul. Liyasta'ina supaya minta tolong sapa rajul berikan ilmu ala hayati atas segi pada rajul ala ijlati kang cepet. Wayanala merkoleh rajul. Wayanala merkoleh mendapatkan rajul berikan ilmu al-izah yang kemuliaan wal jalan kedudukan wal malalan harta. Wa rajul iku amilun ngerti bidzalika akan mengkonon semuanya mustasirun tur mengetahui fi qalbi dalam rajul rika kata halihi apa selemah keadaan rajul wa hissata maksudih lan rendah tujuan si rajul. Fa hadza makuta rajul iku minal mukhatirin sing membongkar mukhawatirkeun kabeh. Fa in ajalahu maka mencepet-cepet ing rajul apa ajalu masa mati rajul qabla taubati sunat taubat khifa dikhawatirakan atas rajul apa min suul khotimati saking jelek pungkasan jeleknya akhir wa baqa tetep apa meruh perkara rajul fi khutratil masyiatin dalam khawatir kehendak Allah wa in wafaqa lamun metu ke rajul temen tobat qabla hululil ajali sebelum habisnya umur wa dhafalannya nderek rajul ilmu al amal ing amal wa tadaraka lan nemu sapa rajul maing barang farotoka sembrono findal rajul minal khilali saking iki nyela-nyelai iltahaqa maka tetemu rajul bil faizin kan wong kang bahagia kabeh. Fa inna taibus kang tobat minaz dzambi saking tobat ikulah kaman ke wong la dzamba kang tidak dosa tetep lakukan dosa rajul. Nah kemudian Imam Ghazali bab pertama itu menjelaskan masalah ilmu. Masalah pengetahuan.
Di dalam masalah pengetahuan ini ada beberapa hadis Nabi yang disampaikan Imam Ghazali, beberapa tujuan-tujuan orang yang mencari ilmu. Dawuhnya Nabi ini, man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa orang yang mencari ilmu dan ilmunya bertambah, tetapi dia tidak menambahkan amal ibadahnya, tidak menambahkan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Gusti Allah, itu bukan bertambah dekat dengan Gusti Allah, justru illa bu'dan, bertambah jauh. Satu hadis lagi, dawuhnya Nabi, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah, berat-beratnya manusia siksaan pada hari kiamat itu adalah alimun lam yanfa'uhu bi'ilmihi. Orang yang ngerti ilmu pengetahuan, orang alim tapi tidak melaksanakan. Nah ini. Maka kemudian diceritakan oleh Nabi, ada ketika Nabi itu melaksanakan, diundang oleh Allah, yaitu surah Mi'raj, ketika Mi'raj melewati satu kaum, di mana kaum ini mengguntingi lidahnya sendiri. Dari gunting yang terbuat minarin, dari api neraka. Dari api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa kalian? Man antum? Orang itu menjawab, saya ini ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah adalah satu golongan, satu kaum. Di mana kaum ini selalu menyuruh kebaikan, tetapi tidak pernah aku melaksanakan kebaikan. Mencegah, melarang untuk kejelekan, tapi justru aku melaksanakan kejelekan. Nah itu kan, sekarang itu banyak. Banyak orang yang memerintahkan, menyuruh. Ya, baik itu mubaligh, pidato, segala macam lah. Sekarang ini banyak. Tapi dia nggak pernah melaksanakan. Kemudian dia melarang, tapi dia melakukan. Ini banyak. Jangan korupsi, jangan apa, dia korupsi. Jangan ngambil haknya orang lain. Orang mengambil haknya orang lain itu adalah begini-begini. Justru dia yang awal ngambil haknya orang lain. Jangan menipu, jangan berbohong, jangan berdusta, dia sendiri yang berdusta. Nah ini yang begini. Dan nanti pada yaumul qiyamah itu akan mengguntingi lidahnya sendiri. Di mana gunting itu terbuat minarin dari api neraka jahanam. Ini sekarang banyak. Orang itu banyak sekarang itu menutupi diri sendiri. Menutupi orang itu, kalau orang menutupi kejelekannya, orang yang menutupi kelemahannya itu berbagai cara. Biasanya dengan ucapan, dengan lisan. Menutupi. Orang Indonesia paling pintar. Orang Indonesia itu paling pintar ketika memberikan komentar. Padahal yang komentar itu belum dikomentari lagi. Contoh, jangan jauh-jauh, kita malah sepak bola aja. Ya kan? Kalau kalian lihat sepak bola itu, oh sayang, coba kalau kesini, coba suruh main, dia yang ngomong. Ya kan? Kayak gak susah sepak bola tuh. Oh itu kan, pamannya. Kan biasa pengamat itu. Inilah harus sebalah, itu ngaco semua sudah. Coba kalau dia jadi begitu, gak bakalan. Makanya tidak aneh kalau sampai terjadi demo besar-besaran. Ya enggak? Orang demo itu ada, kemarin tuh demo itu ada 3 ya. 3 kelompok. Demo yang asli. Lah ini yang benar. Dia tidak bakal anarkis sesuai dengan undang-undang. Cuma karena banyaknya orang, lebih banyak orang yang yang menyamar. Banyak orang-orang yang pura-pura demo, tapi sengaja untuk merusak. Ini paling banyak ini. Sehingga kacau. Yang paling banyak kan begitu. Yang demo asli umpamanya 1.000. Yang datang sampai 4.000 umpamanya. 3.000 ini. Yang sengaja bikin ulah. Oh ini. Yang bikin ulah. Yang bikin perkara tuh ini. Kemarin itu begitu. Kenapa? Memanfaatkan kesempatan. Karena mereka itu ya kayak tadi modelnya. Model-model kayak tadi. Oh. Karena untuk kepentingan sendiri-sendiri. Kelompok perutnya. Nah itu ya. Makanya kemudian Rasulullah berdoa ini. Doanya kamu baca bisa baik untuk tiap waktu.
Nabi berdoa selalu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yukhsha'u. Dan dari hati yang tidak khusyuk. Hatinya gak karuan, tidak anteng. Wa amalin la yurfa'u. Dan aku berlindung dari amal yang tidak kau terima ya Allah. Tidak diangkat maksudnya, tidak diterima. Tidak diangkat oleh Gusti Allah, tidak diterima maksudnya. Wa du'ain la yusma'u. Dan doa yang tidak dikabul. Jadi artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak kau terima, dan doa yang tidak kau kabulkan. Nah ini. Kamu tulis, kamu baca itu. Waktu sekali bersalat. Ini doa ini. Karena dari ilmu yang apa namanya itu, setan itu akan bisa masuk. Orang ketika mencari ilmu itu setannya masuk. Setan itu langsung mengiringi. Selalu mengiringi langkah manusia. Di mana keinginan manusia. Nanti dikiranya manusia itu mendapatkan petunjuk. Padahal itu adalah jalan penyesatan setan. Itu setan kayak begitu. Maka kemudian ketika orang mencari ilmu, godanya paling berat. Paling berat orang mencari ilmu itu godanya. Tuh. Digodalah yang tidak betah, yang dilalanya apalah, yang gudikan lah, yang sakit lah, yang korengan lah, wah macam-macam. Itu godaannya. Belum lagi kadang-kadang anak-anaknya lebay, sakit pilek aja ngomongnya sakit panas 2 hari 2 malam, disentil pengurus saja ngomongnya digebugin. Nah ini macam-macam. Ini yang lebay-lebay kayak gini nih. Makanya hilangkan yang kayak gitu-gitu. Hilangkan yang ya kayak gitu-gitu, hilangkan itu. Kamu sekarang enak, saya dulu mondok, di waktu mondok itu kalau musim kemarau, wah tidak ada air sama sekali. Orang waktu itu di pondok saya itu jam 3 jam 4 sudah antri. Subuh sudah air juga ada. Ketika musim kemarau, kalau banjir, kalau hujan banjir, aduh jadi gak ada beresnya itu pondok. Tapi apa namanya, orang yang pengen mencari ilmu tetap harus tabah, tetap tidak akan betah dimanapun. Dimanapun itu ya. Tapi untuk kedepannya yang paling penting ilmu itu adalah untuk mencari keberkahan, ya kan? Maka di sini Imam Ghazali kemudian mendefinisikan, mengkelompokkan orang mencari ilmu 3 kelompok. Yang pertama rojulin, talabal ilma ila tahudahu zada ilal ma'ad walam yaksud ila wajhallah. Orang-orang mencari ilmu itu satu. Kenapa? Yang saya katakan tadi adalah untuk bekal akhirat. Benar-benar lillahi ta'ala. Sudah, titik. Menghilangkan kebodohan dan melaksanakan kewajiban. Itu pasti berkah. Tuh. Yang kedua, orang yang mencari ilmu adalah untuk membantu kehidupan. Umumnya orang sekarang, biar dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat harta umum. Dan itu hal yang lumrah zaman sekarang. Tidak apa-apa sudah. Yang penting diniati dengan yang baik. Enggak. Yang ini dikatakan adalah minal khawtirin. Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Orang zaman sekarang paling banyak yang kedua. Mayoritas orang belajar sekarang yaitu minal khawtirin. Sudah tidak enggak mencari keberkahan. Orang sekarang hampir rata-rata. Coba aja orang nyari. Semua itu kayak gitu. Semuanya itu. Ini kelompok yang kedua. Tapi masih mending lah. Coba mengkhawatirkan saja. Tapi kalau akhirnya kita kembalikan karena situasinya menuntut zaman macam-macam ini, yang penting lihat kita dengan baik, nah, insya Allah tidak apa-apa. Begitu aja sudah. Kemudian yang ketiga, ini ya. Warajulin seorang salisun yang ketiga istakhwaza kang ngalahaken aling atase si rajul sapa satu setan fatahodha maka mengambil setan ilmu si rajul
dari atat takatsuni sebagai lantaran memperbanyak bilmani dengan harta, wa tafakhur dan sombongan bangga-banggaan, bil jaiklan kedudukan, wa tazuzi dan keluhuran. Bikasrotin atbaik dan banyaknya pengikut. Yatuluka masuk sapa si rajul, bi ilmi rajul, kulamat kholin tiap-tiap orang yang masuk, roja'a kerujan kana ngarep-arep ayak voyen tanakan sapa rajul minad dunya saking dunya, wa tarahu ing hajate wa turhatat rajul. Wa rajul madzal kastram kono kabeh ikut maru nyimpen fi nafsin dalam hati rajul, anusnya rajul indallah menurut Allah kaikana rajul li insamihi kanai kepanggonan tetengere litisami kata tetengere rajul bisimatil ulama kelawan tanda-tanda ulama wa tarasumihi lan tanda-tanda si rajul birusim kan tanda-tanda ulama fi sayyatun dalam hiasan wal mantukuran ngomong ma'a takalubi sataniki cepet-cepetan si rajul ala dunia tes dunia dhahiran halal dhahir wa batinan kang batin fahadha maka rajul kumlahalikin setengah wong kang rusak kabeh wa minal hamqa setengah wong kang bodoh al mahrurin yaitu kang terbujuk kabeh idzir rojan walakum pengharapan kumong itu terputus anau batau besok tobat rajul lidzonikan nugaya rajul ikumnal muhsinin setengah wong kang baik-baik kabeh. Wawaw tawiki turajuli ko ghafilun kang lalai angkoli ta'ala ya ayyuhalladzina eling-eling mereka amanu kang beriman alladzina lima takuluna lima kenapa takuluna ngucap sira kabeh maing barang la taf'alun ka orang melaksanakan sira kabeh wa tarajul iku miman saking wong kolakan dawuh pinten rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana utawisun iku min ghairi dajjal saking dajjal iku khafaful wa khawatir alaikum tasra kabeh min dajjal saking dajjal faqila maka diucapkan amalan iku apa utai khair ya Rasulullah. Nah, ini ya yang ketiga adalah seseorang yang mencari ilmu tetapi bukan untuk tujuan apa-apa tapi tujuannya ada satu untuk mencari kehormatan harga diri kedudukan dan pangkat banyak sekarang umum mencarinya yang top perguruan tinggi yang hebat nggak ngurusin dia mampu atau tidak yang penting biar teko rasa kesohor nah itu kan biasa zaman sekarang itu segala macam itu sekarang itu umum jadi sangat jarang hanya ada di pesantren dan kemudian banyak sekarang juga diciri-ciri-terakan orang yang kemudian orangnya semacam ini menyerupai ulama litismasi bisimatil ulama wa tarsimihi birusumin fi zayyi wal mantiq pakaiannya, ngucapnya, gayanya gaya ulama, padahal ilmunya nol besar. Sekarang banyak kan di YouTube. Ya kan? Di YouTube banyak sekali itu. Yang gayanya ulama, gayanya orang alim, padahal hum minal jahilin. Mereka orang bodoh. Ada ustadz dadakan terkenal, isinya mencela orang. Kemudian menjelaskan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia menjelaskan bahwa siapapun yang takut kepada Allah itu ulama. Termasuk katanya ular kalau takut juga ulama. Kodok kalau takut pun ulama. Ayam kalau takut. Masa wedus ulama? Pikir aja kodok ulama. Kodok pakai sorban aja. Itu karena bodohnya ini. Menyampaikan di YouTube. Nah itu kan dhallu wa adhallu. Sesat dan dia ngerasanya pintar hadisnya, apanya. Sering kejebak sendiri.
Di dalam surat ini, umpamanya surat Al-Anfal, ayat 176 umpama. Pada Al-Anfal itu cuma 140. Karena nggak ngertinya. Loh. Apa orang begini? Man zail ulama bi ghairi sinin falaysa minna. Orang yang berhias ngikutin ulama. Gaya ulama nol ilmunya, nggak pernah mondok orangnya, nggak pernah ngaji, segala macam. Tapi sekarang terkenal di mana-mana. Orang kayak gini. Ini adalah bukan termasuk umatku. Dapat laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu satu keniscayaan akan terjadi di akhir-akhir zaman. Jadi kalau ditanya, apa tanda-tanda akhir zaman yang paling nyata? Ya adanya orang-orang kayak gitu. Lo ngerti? Itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tandanya itu. Silakan kamu di televisi itu. Di acara Karni Ilyas kan, di YouTube, acara debat itu Aiman Tapa, itu tanda-tandanya hari kiamat. Mereka semua itu. Jadi tanda-tandanya gak jauh-jauh lah itu aja. Itu aja tanda-tanda hari kiamat, jelas sekali. Gitu. Kita prihatin ya. Tapi memang gak bisa dibendung. Memang Nabi sudah bersabda kayak gitu. Maka orang yang paling benar-benar umumnya itu insya Allah orang yang pesantren-pesantren. Orang pesantren tujuannya adalah untuk kedulapil ilmi, yaitu li'zaji kalimatillah. Ya enggak? Maka jangan sampai salah niat. Harus sabar ketika mencari ilmu. Faqala Nabi, iku ulama su, yaitu ulama yang jelek. Wa hadza wallahu a'lam al-Fatihah.